Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang dan Satgas Yonif 751 VCS menemukan ladang ganja. Upaya evakuasi jenazah seorang pendaki yang meninggal dunia di kawasan Gunung Leuser akhirnya masih terus berlangsung. Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan olahraga bertajuk Road to Kemalaran 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, Divisi Hubungan Internasional Polri bersama Australian Federal Police menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Wakatobi. Kegiatan ini menyasar masyarakat pesisir yang dinilai rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang digelar di 2 lokasi, yakni Aula Kantor Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan Kantor Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi. Kegiatan ini dihadiri perwakilan masyarakat Semola Raya dan warga Wandoka. Dalam kegiatan tersebut, Divhub Polri bersama Australian Federal Police memberikan edukasi terkait bahaya perdagangan manusia, termasuk modus yang kerap menyasar masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Kabak Batanas Set NCB Interpol Indonesia Divhub Polri, Kombes Pol Fibri Karpiananto menyampaikan kegiatan ini sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, baik sebagai pelaku maupun korban. Ia menegaskan mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan sehingga rentan dimanfaatkan jaringan penyelundupan manusia. Masyarakat diminta segera melapor ke polisi jika menemukan aktivitas mencurigakan. Bahwa Mabes Polri dengan Kepolisian Federal Australia telah melakukan kerjasama yang begitu eratnya di berbagai hal, utamanya adalah penanggulangan transnational crime. Nah, salah satunya adalah di bidang tugas penanggulangan people smuggling. Nah, tujuan kita ke sini, kenapa kita pilih Kelurahan Wandoka? Karena kita merasa Wandoka ini mayoritas adalah nelayan. Dan kita tidak ingin para nelayan di Wandoka ini menjadi korban, menjadi pelaku, menjadi fasilitator dari people smuggling. Jadi kita ingin masyarakat ini menjadi mata dan telinga kita apabila ada kejadian people smuggling. Tolong semata-mata beritahu kami, beritahu Polres, sehingga kita bisa menindaklanjuti. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Wakatobi semakin waspada dan tidak terjerumus dalam praktik perdagangan manusia, sekaligus memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Dari Humas Polres Wakatobi, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang dan Satgas Yonif 751 VCS menemukan ladang ganja dalam kegiatan patroli taktis di wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kegiatan patroli tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 dilaksanakan selama 2 hari sejak 10 hingga 11 April 2026 dengan melibatkan total 29 personel gabungan. Patroli menyasar sejumlah wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi kerawanan sekaligus untuk melakukan pemantauan situasi keamanan di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan ladang ganja di 2 lokasi berbeda, yakni di Kampung Yunabol, Distrik Oksibil, dan Kampung Siminbuk, Distrik Serambakot.
Dari kedua lokasi tersebut, aparat mengamankan total sekitar 226 batang tanaman ganja dengan rincian 81 batang di Kampung Yunabol dan 145 batang di Kampung Siminbok. Selain itu, 2 orang berinisial LU 57 tahun dan GU alias K 27 tahun turut diamankan di lokasi. Keduanya telah menjalani pemeriksaan awal termasuk tes urin dengan hasil negatif. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan bahwa penemuan tersebut merupakan hasil dari patroli terkoordinasi yang dilakukan secara gabungan. Pengungkapan ladang ganja ini berawal daripada kegiatan patroli taktis gabungan kita antara Satgas Operasi Damai Kartens beserta Polres Pegunungan Bintang dan anggota TNI Yonif 751 dengan kekuatan kurang lebih 29 personil. Jadi dari hasil penemuan tersebut di dua lokasi yang berbeda, aparat gabungan mengamankan total sekitar 226 batang pohon ganja dengan rincian 81 batang pohon ganja di Kampung Yunabol dan 145 batang di Kampung Siminbuk. Selain itu di lokasi juga kita temukan 2 orang atas nama LU 57 tahun dan GU 27 tahun. 2 orang yang diamankan ini statusnya masih sebagai saksi ya. Belum tersangka, belum pada tahap tersangka karena keduanya setelah dilakukan pemeriksaan awal negatif urinnya. Namun kasus ini masih kita dalami. Jadi kita akan masih mencari siapa sesungguhnya yang memiliki dan menanam batang pohon ganja tersebut. Seluruh barang bukti dan kedua orang diamankan sudah kita serahkan ke Sat Narkoba Polres Pegunungan Bintang. Temuan ladang ganja ini menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika ya. Mengacu pada pasal 609 dan 6110 KUHP nomor 1 tahun 2023 atau pasal 111 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait perbuatan menanam dan menguasai narkotika golongan 1. Jadi pasal tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk mengembangkan kasus dalam pengungkapan pelaku utama. Adapun ancaman pidana bagi pelaku itu adalah penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan komitmen untuk terus-menerus melakukan penegakan hukum secara tegas, terukur, dan profesional, termasuk segala bentuk kegiatan ilegal dan termasuk peredaran narkotika. Kerjasama dan sinergi antara TNI Polri terus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba yang lebih besar yang akan dapat merusak generasi bangsa, terutama di Papua ini, di masa kini dan masa yang akan datang. Sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah peredaran narkotika serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, upaya pemberantasan minuman keras terus digencarkan Polri. Polsek Pulau Bacan berhasil mengungkap dan memusnahkan ribuan liter bahan baku miras tradisional di wilayah Halmahera Selatan. Berikut laporan dari Bribtu Almea untuk Anda. Pemirsa, Polsek Pulau Bacan berhasil mengungkap tempat penggilingan miras jenis cap tikus di wilayah Bacan Selatan, tepatnya di Desa Amasing dan Desa Panambuang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Personel Polsek Pulau Bacan menggelar razia miras yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pulau Bacan. Razia menyasar lokasi penyulingan miras tradisional jenis cap tikus di Desa Amasing dan Panambuang. Polisi menemukan sejumlah titik produksi miras di area perkebunan warga. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan puluhan jerigen serta drum besi yang digunakan untuk memproduksi saguer. Seluruh barang bukti berupa bahan baku miras langsung dimusnahkan di lokasi untuk mencegah peredaran lebih lanjut. Dari hasil razia tersebut, total sebanyak 1.625 liter saguer berhasil dimusnahkan. Polisi menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan guna menekan peredaran miras. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat
dalam produksi maupun peredaran miras demi menjaga Kamtibmas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Jambi mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas, pelangsiran solar subsidi terjadi di sebuah SPBU di Kabupaten Bungo. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi. Berikut laporan dari Bribda Lintang untuk Anda. Pemirsa, pada hari ini Polda Jambi melaksanakan konferensi pers diselenggarakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Bidang Humas Polda Jambi terkait ungkap kasus tindak pidana minyak dan gas. Berikut liputannya. Tim Ditreskrimsus Polda Jambi menindaklanjut laporan masyarakat dengan melakukan pengecekan di SPBU Lubuk Landai. Petugas menemukan adanya kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran solar subsidi dengan cara memotong antrean dan dilayani langsung oleh operator SPBU. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan sopir dan operator SPBU untuk dimintai keterangan. Polisi juga menemukan barang bukti berupa catatan yang diduga berisi data pelangsiran BBM subsidi. Dilakukan upaya penangkapan oleh rekan-rekan di lapangan, dan setelah dilakukan penangkapan, kemudian termasuk juga di operator yang melakukan pengisian, ada rekapan-rekapan catatan berkaitan dengan pengisian tersebut. Dan memang yang diisi adalah biosolar, di mana biosolar adalah barang subsidi. Kemudian setelah kita lakukan penangkapan, kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan, di mana mobil tersebut ada mobil Isuzu Panther BH 1938 AS. Nah, kemudian setelah dilakukan, kita lakukan pemeriksaan, di mana ini dilakukan oleh keterangan operator. Dia mulai kerja dari 2013 sampai dengan 2026, pertengahan bulan April, triwulan pertama. Kita lakukan perhitungan terhadap subsidi yang tidak tepat sasaran akhirnya. Jadi kita dapat perhitungan selisih antara harga subsidi dengan industri, itu kita hitung. Ini hitungan kita sementara. Jadi ada timbul kerugian negara yang tidak tepat sasaran subsidi ini sebesar 276 miliar kurang lebih. Ini hitungan kami selama dari 2013 sampai 2026. Polda Jambi menegaskan akan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi. Pengawasan distribusi BBM akan terus diperketat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk melindungi hak masyarakat agar mendapatkan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Dari Polda Jambi, saya Bribda Lintang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.